Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja kita mulai. Hari ini saya akan memaparkan analisis posisi aset kita per akhir tahun 2025. Tapi, lebih dari sekedar angka, saya ingin kita semua fokus pada cerita strategis di baliknya. Sebuah cerita tentang bagaimana kita menjadi lebih kuat dan lebih gesit. Oke, mari kita lihat gambaran besarnya dulu. Berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit, total aset kita di penghujung tahun 2025 berada di angka 7,34 triliun rupiah. Nah sekilas, angka ini menunjukkan penurunan 15,3% dari tahun sebelumnya. Mungkin kelihatannya kurang baik. Tapi, saya minta kita jangan berhenti di sini. Karena justru di balik angka inilah tersembunyi sebuah penguatan fundamental yang sangat-sangat positif untuk perusahaan kita. Jadi dari mana sebetulnya penurunan itu berasal? Dan kenapa saya bilang ini kabar baik? Jawabannya ada di pergeseran komposisi aset kita. Disinilah letak ceritanya. Penurunan total aset itu ternyata sumbernya hampir seluruhnya dari penyusutan aset tidak lancar yang turun cukup signifikan, 33%. Sementara itu, coba perhatikan, aset lancar kita relatif stabil, sangat stabil malah. Inilah kuncinya. Kalau kita lihat di tahun 2024, komposisi kita itu sekitar 2/3 aset lancar. Aset yang, ya, bisa kita cairkan dengan cepat. Sekarang, lihat pergeserannya di 2025. Wow, aset lancar kita kini mendominasi hampir 3/4 dari total aset. Ini bukan cuma pergeseran angka biasa, ini adalah pergeseran filosofi. Kita secara sadar membuat perusahaan ini menjadi jauh lebih liquid, lebih siap bergerak. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Walaupun total aset lancar kelihatannya sedikit turun, kalau kita lihat isinya, disitulah terlihat kesehatan operasional kita yang sebenarnya. Lihat tabel ini dia buktinya. Kas dan setara kas kita tumbuh sehat, lebih dari 9%. Dan yang lebih penting lagi, persediaan, ini kan mesin penjualan kita, melonjak lebih dari 20%. Ini sinyal yang sangat kuat bahwa bisnis inti kita berjalan dengan sangat baik. Lalu kenapa total aset lancarnya sedikit turun? Itu murni karena keputusan strategis kita untuk mengurangi pos-pos seperti beban dibayar di muka. Kita sengaja memangkas lemak, memangkas yang tidak esensial untuk memperkuat otot, yaitu inti operasional kita. Jadi kualitas aset lancar kita meningkat drastis. Oke, jadi apa artinya semua ini kalau kita sederhanakan? Ini semua tentang satu hal, kelincahan. Rasio ini, rasio aset lancar terhadap total aset, pada dasarnya adalah skor kelincahan finansial kita. Semakin tinggi skornya, semakin cepat kita bisa merespons, semakin cepat kita bisa bergerak. Analogi paling gampangnya begini, bayangkan aset kita ini adalah barang di dalam sebuah gudang besar. Di tahun 2024, banyak barang berharga kita itu tersimpan di rak paling belakang, susah dijangkau. Nah, yang kita lakukan di 2025 adalah kita pindahkan semua barang-barang terbaik itu ke dekat pintu keluar. Jadi sekarang, begitu ada peluang pasar, kita bisa langsung kirim barangnya. Nggak pakai lama, kita jadi jauh lebih responsif. Lalu, apa artinya semua kelincahan baru ini bagi kita ke depan? Apa implikasinya? Tepat seperti yang tertulis di sini. Pergeseran ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah desain strategis. Kita secara sadar membangun keunggulan ini untuk menghadapi masa depan. Jadi, kesimpulannya ada beberapa poin penting. Pertama, kita sekarang jauh lebih liquid dan gesit. Kedua, mesin operasional kita, yaitu kas dan persediaan, jauh lebih kuat dari tahun lalu. Artinya apa? Kita punya amunisi untuk menangkap peluang pasar dengan cepat, dan di saat yang sama, kita punya bantalan yang lebih tebal untuk menghadapi gejolak apapun. Dengan fondasi yang lebih kokoh ini, pertanyaan penting untuk kita semua sekarang adalah bagaimana kita akan menggunakan fleksibilitas strategis ini untuk memacu pertumbuhan dan menciptakan nilai lebih bagi memegang saham di tahun 2026. Itulah agenda kita selanjutnya. Terima kasih.